Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaharui semangat kita bahwa hari-hari ini terus berlalu dan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka kencangkanlah ikat pinggang untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah di sisa-sisa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan kita di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang 70.000 golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kali ini kita akan membacakan hadis yang dibawakan oleh Sa'id bin Jubair. Bahwasanya beliau mengatakan ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan la ruqyata illa fi ainin aw hummatin, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh amat mulia orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar. Maksudnya adalah karena Husain bin Abdurrahman mendengar hadis Nabi SAW tentang bolehnya meruqyah, maka beliau pun melakukannya. Maka itu adalah kebaikan. Akan tetapi kata beliau, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umam, sesungguhnya kelak di hari kiamat nanti ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun, aku melihat seorang nabi kemudian pengikutnya itu kisaran 3 sampai 9 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulani, dan aku melihat juga pada hari kiamat seorang nabi sedangkan pengikutnya adalah 1 orang atau hanya 2 orang. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi dan tidak ada pengikutnya. Idrufi ali sawadun azim, kemudian tiba-tiba aku melihat dari tempat yang sangat jauh suatu rombongan yang sangat hitam karena saking banyaknya. Fadharantu annahum ummati, aku mengira bahwa itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, kemudian ada yang berkata kepadaku, dia itu bukanlah umatmu ya Muhammad, akan tetapi itu umatnya Nabi Musa. Thumma nazartu fa idza sawadun azim, kemudian aku pun melihat ke tempat yang lain dan aku menjumpai satu golongan yang sangat besar. Faqila li hadhihi ummatuka, ini baru yang ini adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, dan Muhammad sesungguhnya dalam jumlah yang besar ini ada 70.000 manusia yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ada perhitungan dan tidak ada azab bagi mereka. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu, kemudian Nabi SAW ketika mengatakan 70.000 golongan ini, beliau berhenti kemudian masuk ke rumahnya, karena rumah Nabi itu ya bernempel dengan masjid. Jadi ini mimbarnya, kemudian di sana jendelanya, masuk ke dalam rumah. Sehingga perkataannya belum selesai. Fakhadhan nasu fi ulaika, akhirnya manusia yang hadir pada saat itu berkata, siapa tuh 70.000 itu? Mengira-ngira, oh mungkin yang masuk surga itu, yang 70.000 golongan itu orang-orang yang masuk Islam awal-awal. Ada lagi yang mengatakan, oh tidak, mungkin itu yang ikut perang. Semuanya menduga-duga. Kemudian fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah, ada yang mengatakan mungkin mereka adalah yang bersahabat yang selalu ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, mungkin saja mereka yang lahir langsung Islam. Kemudian di antara mereka mengatakan falam yusyriku billahi syai'a, mungkin orang-orang yang tidak mensekutukan Allah. Wa dzakaru asya'a, mereka pun mengira-ngira. Tiba-tiba Nabi SAW keluar dari rumahnya lagi, kemudian berdiri di hadapan para sahabat seraya mengatakan, faqalahumul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada malam yang telah lalu, bahwa yang dimaksud tidak boleh meminta ruqyah di sini apa? Tidak boleh meminta ruqyah yang bercampur dengan kesyirikan.
atau ruqyah-ruqyah yang memiliki jampi-jampi meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka golongan orang yang tidak pernah meminta jampi-jampi. Mereka tidak pernah mendatangi dukun. Mereka tidak percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, mereka juga tidak menggunakan pengobatan kai. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-daruratu tubihul mahzurat. Saya pernah ditanya oleh salah seorang ketika dia berjihad, ya. Kemudian ada seorang temannya tersambit oleh pedang sehingga lukanya sangat dalam. Kemudian dia berkata, "Ustaz, pada saat itu kami pun membakar pedang kami, kemudian kami tempelkan di lukanya agar tidak keluar darahnya. Apakah itu termasuk kai?" Ya, saya bilang itu termasuk kai karena menggunakan pengobatan dengan api. Tetapi dalam kondisi tersebut, ya karena tidak ada perban, tidak ada jahitan, maka dia bisa melakukan hanya dengan memanaskan besi ataupun pedangnya, kemudian ditempel di mana? Di luka yang mengalir darahnya tersebut. Nah, itu adalah darurat. Wala yaktawun wala yatatayyarun, dan mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah tatayyur. Tatayyur itu diambil dari kata tayrun atau tuyur, artinya adalah burung. Dahulu umat jahiliyah apabila hendak keluar safar, mau berpergian atau mencari atau berdagang atau apa saja, maka dia lemparkan burung. Kalau burungnya ke kiri, berarti dia ke kanan karena ke kirinya sial. Atau sebaliknya, dia lemparkan burung kira-kira kemana nih? Oh, ke kanan, maka dia pun ikut burung tersebut. Itu namanya apa? Menentukan nasib dengan burung. Ataupun juga mereka yang mengira-ngira sesuatu dengan adanya binatang-binatang. Misalnya, kalau tengah malam ada kukruk, kukruk, wah ini ada yang hamil nih. Atau ada di hutan, cicuit, cicuit, wah ini ada yang meninggal. Nah, itu namanya tatayur. Mengaitkan suara-suara burung dengan apa? Dengan manfaat atau mudarat atau kejadian. Atau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Wah, ini ada tamu nih. Kupu-kupunya besar, kayaknya bawa uang banyak. Kalau kupu-kupunya kecil, kemudian diusir, nah ini kecil di tamunya. Itu juga termasuk tatayur. Atau juga mengatakan, oh sekarang panas nih. Oh, saya tadi malam lihat bintang. Ada bintang-bintang tuh jadinya kayaknya nggak hujan besok. Itu juga termasuk demikian. Tetapi dikecualikan bagi mereka yang menggunakan bintang-bintang untuk menentukan arah pulang ketika dalam apa? Dalam kapal, misalnya di lautan atau di padang pasir, dia melihat ke bintang, oh bintang sana berarti utara, timur, selatan, maka itu bukan termasuk di antara kesyirikan. Kemudian tatayur juga ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, percaya dengan ya syaitan atau percaya dengan tempat yang angker, kemudian apabila tidak mengucapkan permisi kemudian akan terkena apa? Terkena mudarat. Misalnya, wah spot yang sebelah sini nih harus baca dulu nih. Kalau nggak baca-baca apes pokoknya. Kemudian semua orang percaya bahwa tempat itu memiliki apa? Penunggu. Akhirnya ketika ada musibah maka dikaitkan dengan penunggu tersebut, maka itu pun juga termasuk di antara tatayur. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tawakul ya ayyuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum? Tawakal artinya sidqu i'timadi 'ala Allah, bagaimana hati kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da akhdil asbab, setelah kita melakukan sebab. Jangan begini misalnya, ketika kita mau berangkat ke pekerjaan, sini harus pakai apa nih? Helm, harus pakai baju yang safety, kemudian udahlah tawakal. Ya, kalau musibah-musibah, kalau enggak ya udah. Itu bukanlah tawakal yang benar. Tawakal yang benar artinya adalah mengambil sebab terlebih dahulu. Kita bekerja, kita menggunakan pakaian safety semuanya, kemudian kita serahkan. Sesafety apapun pakaian kita, sesehat apapun kita, maka manfaat dan mudarat hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda. Misalnya mau berangkat kerja, mungkin ada yang punya jam tangan ajaib, kan jam tangan yang biasa cek-cek. Ini jam tangan dari mbah saya nih. Kemudian diikatkan, wah hari ini tidak akan ada manfaat, tidak ada mudarat. Kemudian baca-baca mantra dulu. Itu bukan tawakal. Dia bergantung kepada jam tangannya. Kemudian ketika jam tangannya kena air, waduh apes nih, harus pulang, masih cuti, masih sebulan lagi. Dia tergantung dengan jam tangannya. Maka itu termasuk kepada i'timad kepada benda, dan itu termasuk di antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba Ukasha bin Muhsan berdiri setelah Nabi mengatakan empat itu, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk ke dalam golongan itu. Kemudian Nabi mengatakan,
anta minhum, kamu termasuk 70.000 itu. Kemudian yang lainnya juga berdiri, saya juga doakannya Rasulullah. Kata Rasulullah, udah didahului Ukasah, yang lainnya nggak usah minta. Jadi Nabi tidak ingin semuanya, malah apa? Malah ingin didoakan agar mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid, bahwa sesungguhnya ketika kita bergantung kepada Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepadanya dengan sepenuh keikhlasan, insyaallah Allah akan menjaga kita semuanya. Kemudian juga ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, apabila orang kesurupan, apakah boleh diruqyah atau tidak? Ustaz, saya tidak mau diruqyah kalau saya kesurupan, karena saya takut tidak termasuk dalam hadis ini. Maka meminta ruqyah lebih bagusnya tidak. Maksudnya kalau kita kerasa ada setan dalam tubuh kita, kemudian datang ke Ustaz, tolong ruqyahkan saya. Ruqyah diri sendiri. Karena apa? Ketika meminta kepada orang, seakan-akan kita lemah dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita rasa-rasa ada yang mengganggu, ruqyahlah diri kita. Karena setiap hari sebenarnya kita diruqyah. Ini sholat tarawih ini ruqyah. Kan kita kelihatan. Udah rakaat keempat ada yang begini, ada yang ngantuk, ada yang pengennya kentut terus, ada yang ke kamar mandi lama. Nah, itu setannya bereaksi. Jadi bacaan Quran itu termasuk ruqyah. Kalau kita panas dengan azan, seperti longlongan anjing apabila dikumandangkan azan, kita juga sama, panas, ambil bantal tutup telinga, berarti ada apanya? Ada jinnya dalam tubuh kita, maka keluarkanlah sendiri. Tapi kecuali kalau sudah berubah, aing mau, ini harus panggil Ustaz. Nggak bisa dia meruqyah dirinya sendiri karena sudah berubah wujud. Maka dia tidak termasuk orang yang meminta ruqyah, karena orang meruqyahkan dia biar jinnya keluar. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua agar senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada info dari bagian takmir bahwa malam ini adalah malam terakhir, bukan malam terakhir tarawih karena masih ada, malam terakhir pengumpulan zakatul fitri. Jadi barang siapa yang mau menitipkan atau menunaikan zakatnya di Masjid Al-Muhajirin ini, maka tunaikan malam ini dan besok tidak ada lagi. Ya, kalau besok masing-masing. Disilahkan malam ini yang belum menunaikan zakat menghubungi panitia pengumpulan zakat, dan mudah-mudahan itu menjadi pemberat pahala kita dan penyempurna ibadah puasa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.